Al-Muhajirin di bawah naungan iman Apa aja berzikir itu apa aja Bu? Tahmid apa? Alhamdulillah. Terus istighfar, apalagi takbir, Allahu Akbar, apalagi banyak ya. Lanjut ke ayat tadi teh ya berapa tadi ya? Kelima, sekarang kelima ya. Wa ma umiru illa liya'budullah, menyembah kepada Allah. Mukhlisin, di sini ada kata mukhlisin, artinya ikhlas, dengan ikhlas. Arti maknanya apa? Bahwa kita disuruh menyembah kepada Allah dengan ikhlas, lurus, tanpa apapun ya, hanya kepada Allah. Jadi artinya gini, semua ibadah kita, semua gerak-gerik kita, semua pekerjaan kita, semua kita lakukan hanya untuk ibadah kita kepada Allah. Kita tujukan hanya kepada Allah, karena ketika kita melenceng sedikit pun niat kita, itu udah lain artinya gitu. Jangan dari perkataan aja, perkataan sedikit aja, datang ke pengajian, dah saya nggak ngaji teh nggak enak ku si eta misalnya, itu kan udah karena selain apa, kepada selain Allah. Tujukan aku udah hanya untuk Allah, ibadah hanya kepada Allah. Dan saya mah nggak ngaji teh pedah we da eta nya. Pokoknya kalau udah hanya ada pedah lah biasanya kalau Sunda gitu ya, itu berarti udah selain Allah gitunya. Sodakoh, mau sodakoh masih kalau ngasih segini malu ku si ieu sakieu. Jadi masih karena manusia berarti. Kalau misalnya kita ibadah udah karena Allah mah udah nggak lihat kanan kiri, udah nggak lihat manusia, udah nggak lihat siapa-siapa, udah lurus dengan merasa kalau kita ini mah benar, saya mah pengen ini ibadah, ini saya mampunya begini, ini saya ingin ibadah itu hanya untuk karena Allah gitunya, bukan kita lihat kanan kirinya gitunya manusia. Lanjutnya tadi teh apa? Mukhlisina lahuddin di sini maksudnya sebagai penyempurna agama itu ya, bahwa agama yang lurus adalah agama yang ketika kita sudah bisa benar-benar mengajarkan kepada kita bahwa kita ibadah hanya kepada Allah, menyembah Allah. Sebenarnya semua agama sama, menyuruh memerintahkan seperti itu dulunya ya, kayak ahli kitab juga Nasrani, terus apa sih Yahudi, semua mengajarkan dulu asal-asalnya lah seperti itu. Cuman hanya karena kita memang apa seiring berjalannya zaman dan waktu ya memang jadi berselisih paham gitunya, akibatnya jadi terjadi pengikisan irmanya menggunung mamun dia mah alama pengikisan gitunya. Begitu juga dengan kita pengikisan iman gitu, terutama pengikisan iman ya, pada akhirnya jadi ajarannya jadi berbeda gitu. Kayak sekarang Kristen teh disebutnya kafir kan, karena apa? Sudah musyrik menyekutukan Allah gitu. Ayat selanjutnya mengajarkan kepada kita bahwa ada berapa pelajaran ya di dalamnya. Yang ke berapa ini? Ke-6, ayat yang ke-6. Innalladzina amanu ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini mah innalladzina, sesungguhnya kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab, dan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, finari, berada masuk ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha, abadi di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Disebutnya makhluk, seburuk-buruknya makhluk. Kenapa sih sampai disebut seburuk-buruknya makhluk?
innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahli kitab dan ahli kitab, wal musyrikin dan orang-orang musyrik. Termasuk orang musyrik teh orang apa? Kita orang muslim pun kita ya muslim anu mengaku Islam bisa disebut musyrik. Kenapa? Ya kita anu percaya kepada selain Allah, menyebutkan Allah. Contohnya apa? Ada ya ibu ya, kalau sakit belaan kemana bu? Namun kita sekarang bahasanya dukun, cinta ditolak dukun bertindak, sakit hati dukun bertindak, sakit badan dukun bertindak. Jadi apa ya, dukun teh anu bersyarat. Sebenarnya kita teh sekarang mah kayak di apa sih, bingung gitu, jalan teh ihdinas siratal teh bingung mau yang mana yang kita tutup teh. Ini teh dukun tapi apa sih bacaan-bacaannya mah cenah ada Al-Qur'an kene memang, tapi ketika yang memberi syarat ke kita, memberi syarat atau meminta apa dari kita gitunya, itu yang disebut dukun. Apa kalau orang yang kayak gini ada istilah mahar genenya, dukun masuk ada mahar gini, mahar ini tebus ini atau bawa ayam hitam misalnya, yang bersyarat pokoknya memberikan syarat kepada kita, itu yang disebut dukun. Kalau kita boleh nggak kita meminta bantuan doa? Sebenarnya mah doa mah kita sendiri dengan cara habis ibadah kita banyak berdoa itu udah sama gitu ya, itu ibadah gitu. Doa kita ke apa? Ud'uni astajib lakum, orang yang meminta kepada aku pasti akan aku beri gitu. Cuma diberinya kita kan sesuai dengan kebutuhan kita, nggak sesuai yang kita inginkan. Ketika kita pengen sesuatu, saya pengen rumah mewah, saya pengen mobil mewah, saya pengen banyak uang, belum Allah berikan teh, kenapa masih ditangguhkan? Kenapa? Karena kalau dia diberi ini, misalnya posisi ini diberi ini, kebayang dia akan seperti apa? Misalnya dia akan nggak bisa jadi baik. Allah kan maha tahunya gitu. Jadi makanya ditangguhkan untuk hal-hal yang lebih nanti kedepannya yang kita butuhkan, yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu kapan kita membutuhkan doa. Ketika ada keajaiban begini, aturannya kita cilaka, tapi cilaka harusnya apa misalnya, tapi kita hanya ukur baret-baret, itu kan namanya ada doa kita yang dulu ditangguhkan oleh Allah, tak kemudian dikeluarkan saat itu gitunya. Itu salah satunya. Doa itu tabungan, nabung encelek. Pun makin banyak kita berdoa, ya makin banyak tabungan kita gitu. Kalau Abi pribadinya, ini pemikiran Abi pribadi gitunya, kalau kita ngedoa terus diijabah doa, kita merasa gimana ya, asa rugi gitunya. Karena apa? Takutnya gini, aduh meni langsung diijabah gitu, saya orangnya ibadahnya juga segini, terus apa yang saya berikan apa sih kepada Allah teh gitunya, apa saya cuma hamba seperti itu, tapi saya dikasih nikmat yang begitu banyak, tanda tanya besar. Karena apa? Takutnya apa? Istidraj. Hati-hati ya, kalau orang yang sudah istidraj itu artinya kadang-kadang udah dicabut nikmat berkahnya. Berkah tuh bukan berkah rezeki aja, berkah hati kita, ingin baik, ingin selalu berbuat baik, ingin mengerjakan hal yang baik, bahkan bisa berada di sini pun itu teh karena berkah dari Allah. Berkah apa? Anugerah kebaikan, berupa anugerah kebaikan tuh kan pengennya baik. Coba ada kalau hati kita nggak pengen mah ngaji di sini nggak bakal terjadi. Kalau kehendak Allah, nggak menghendaki Allah kita duduk di sini, nggak bakal terjadi. Pasti ada aja godaannya. Anu lah, pasti ada aja godaannya. Itu artinya memang Allah tidak menghendaki kita berada di sini. Tapi kalau udah Allah memberikan anugerah kebaikan kepada kita, apapun misalnya halangannya seberat apapun, ya kita datang gitunya, kita tetap datang. Karena apa? Nah itu yang nikmat, disebut nikmat iman dan Islam teh. Di situ posisinya yang harus paling besar yang kita syukuri, ketika hati kita diarahkan untuk ke hal-hal yang lebih baik. Bahkan ketika kita dengan bergaul dengan sesama pun oleh Allah teh dipilihkan hanya dengan orang-orang yang baik. Jadi orang yang nggak baik buat kita minggir sendiri lah, seolah-olah gitu, minggir sendiri, nggak cocok sama kita. Itu salah satu nikmat juga. Kenapa? Karena Allah melindungi kita. Nah, dapatnya dari mana semua itu? Salah satu ibadah kita yang dapat
bisa dapat anugerah kebaikan seperti itu? Dengan dekat kepada Al-Quran. Sholat udah kubu wajib, ini mah yang di luar sholat perintah ininya ya, yaitu ibadah yang dekat dengan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkannya, itulah yang dapat anugerah kebaikan dari Allah. Itu seperti itunya. Jadi jangan sembarangan kita bisa, kadang gitu Allah mengarahkannya, oh ini mah kita bisa berkumpul gini kan, ngeriung dengan ini orang-orang pilihan Allah teh kasih takdir, ditakdirkan ke kita bahwa inilah orang-orang yang nanti dapat anugerah kebaikan kepada kita semua teh. Karena apa? Allah menghendaki nanti suatu saat di yaumil kiamah, di hari penghisaban ya, itu semua kita akan menjadi saksi, saling bersaksi. Oh itu mah teman saya ngaji, komo bu apa ini bu yang paling depan teh nenek kosok solawat itu teh bersaksinya. Hati-hati saling bersaksi nanti ketika kita nggak pernah tahu tangan mana yang mengarahkan kita untuk ke surga, saling membawa. Makanya diperintahkan bergaul dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang baik, karena Rasul juga mengajarkan kalau kita berteman dengan orang baik kita ke bawah baik, tapi berteman dengan orang pandai besi, pandai besi kena percikannya, itu maknanya teh apa? Kalau kita bergaul dengan orang nggak baik pun kita tetap kena ke bawah ketidakbaikannya walaupun kita baik. Makanya di situ Rasul mengajarkan bahwa pilih-pilih teman tehnya, pilih-pilih sekiranya orang itu tidak membawa kebaikan untuk kita, yang lebih dihindari gitu ya. Yang membawa kebaikan untuk kita, itu yang kita jadikan teman ya, seperti itu. Termasuk kita berkumpul di sini juga nya itu teh tidak ada yang tidak ada yang kebetulan ya, tapi memang udah Allah menghendaki kita orang-orang inilah gitu ya yang menjadi teman kamu kelak nanti akan menjadi saksi di yaumil hisab. Karena apa? Kita dibangkitkan tuh beda-beda Bu nanti di hari kiamat ya, sesuai amalannya masing-masing waktu hidup. Ada yang dibangkitkannya kayak binatang monkey bahasa Sundanya bahasa ini namanya. Ada yang dibangkitkan beda-beda nanti dibangkitkannya, bahkan kamu akan dibangkitkan sesuai dengan golongan gitunya. Ketika kita bergerombol dengan orang-orang soleh, dibangkitkan dengan orang-orang soleh lagi. Tapi ketika kita dengan bergaulnya ketika di dunianya mengikuti kayak dunia kalau sekarang mah genengan Yahudi ya, yang mengikuti budaya-budayanya ya, kayak ulang tahunnya gitu-gitulah, itu nanti akan dibangkitkan bersama golongannya. Jadi naudzubillah min dzaliknya, lebih baik kita pergunakan waktu kita di dunia ini yang sempit dan yang sedikit ini kita pergunakan dengan hal-hal yang baik, bergabung dengan orang-orang yang baik yang bisa saling mengingatkan kita gitu ya. Terus pelajaran yang diambilnya lagi mana tadi teh keparu ya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Yang tadi mah yang innal ladzina kafaru mah tempatnya di neraka jahanam, abadi di dalamnya, dan termasuk seburuk-buruknya manusia atau seburuk-buruknya makhluk. Nah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman. Apa cing iman teh? Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab, 4 kepada Rasul, 5 iman kepada kiamat, 6 iman kepada qada dan qadar. Ya, itu semua harus kita imani, ada yang percaya bahwa termasuk ada surga, ada neraka, itu harus kita imani gitunya. Kenapa? Itu sebagai bukti pelajaran yang kita ambil bahwa neraka itu ada dan siksaannya seperti apa ada gitunya. Bahkan neraka itu ibu-ibu paling dahsyat itu kan neraka jahanam. Neraka jahanam itu penghuninya untuk orang-orang yang berbuat dosanya dosa besar, yang mengikuti nafsu setannya, yang posisinya yang ada dilarang di dalam Al-Quran. Yang ada dilarang yang di dalam Al-Quran itu larangan-larangan Al-Quran itu termasuk dosa besar, posisinya nanti di neraka jahanam. Hanya ada hanyanya, kalau kita umat Nabi Muhammad, neraka jahanamnya tidak abadi ya, kalaupun harus ke neraka
jahanam. Kalau neraka jahanam Bu, penyiksaannya teh manusianya teh dibebaskan kekelilingan, tapi dalam arti ada 70.000 lembah ya di dalam neraka jahanam itu, 70.000 lembah. Yang lembah yang paling dahsyat itu lembah yang paling lembah Goi kalau nggak salah namanya, itu lembah terdasar itu yang kaum musyrik, munafik, apalagi yang disebutkan tadi ahlul kitab gitunya, kafir. Nah itu di situ lembah paling dasar. Ada kalajengking ular berbisa, kalajengkingnya yang sekali menyengat ada 70.000 perigi itu apa itunya kapitan perigi itu apa ya, bisa ular berbisanya ada 70.000 isinya. Kalajengkingnya segede keledai. Kalau sudah neraka itu neraka jahanam. Kalau haus dikasih nanah dan darah, ibu cok saha eta teh kan ibu kayak belum ke neraka. Ya kan ada ceritanya di dalam Al-Qur'an. Surat apa ada yang cerita tentang neraka? Ada di surat Shad. Ceritanya ada, surat semuanya ada. Ini semua cerita tentang neraka sampai makanannya dikasih yang berduri, minumannya kalau air yang mendidihnya ada, air mendidih ada, minuman air mendidih diminum sama kita teh itu penghuni misalnya neraka. Terus apalagi makanan yang berduri itu ada di dalam Al-Qur'an, diceritakannya di dalam Al-Qur'an. Kenapa Bu? Karena kita kok baru tahu ya, karena kita belum sampai ke sana, baru nyampe di surat Al-Bayyinah. Nanti kalau kita jadi orang yang istiqomah seumur-umur kita menuntut menuntut ilmu dan arti kayak gini, kita belajar bareng-bareng, nanti nyampe, nanti kita bahas sampai, karena ini berterus ya, Al-Bayyinah terus nanti beres surat 30 masuk ke juz selanjutnya gitu, surat selanjutnya kebahas nanti tentang ngerinya ya neraka jahanam gitu, cerita siksaan neraka jahanam tuh paling dahsyat gitu. Karena apa ya, itu seperti itu, haus dikasih minumnya minum darah nanah atau mendidih, air yang mendidih ya, mendidihnya teh mendidih kita beda ya, kita pernah kepikirannya kayak udah itu banget, apalagi dikasih minum air mendidih di neraka jahanam yang itunya teh tingkatan neraka jahanam itu tingkatan apinya ada 1000 kilometer dari kerasanya gitu, kerasa panasnya bisa mencapai 1000 kilometer. Itu bayangin nggak kalau kita ada di lembah neraka jahanam, dan ada juga bau yang sangat bau yang nggak ada duanya baunya di sini. Kebayang udah di lembah panasnya bau, dikasih minuman makanan gitunya, itu makanya daripada ke neraka jahanam mendingan kita mah mengarahkan hidup kita untuk ke surga. Pilihan hidup mah mau surga mau neraka, idina sirotol mustaqim kita kenehnya yang memilih gitu. Udah wes sekarang mah kalau mau yang nggak baik nggak mau, saya mah nggak mau ke neraka jahanam sieun gitu nya, gitu. Jadi lebih baik saya arahkan ke yang lebih baik. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Tadi innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholat dan wa amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh. Di mana-mana yang namanya innalladzina amanu pasti pasangannya wa amilus sholihat. Di surat manapun biasanya seperti itu. Berarti orang beriman mah selalu beramal soleh. Orang beriman sudah pasti amal-amalannya soleh. Jadi kalau amal-amalannya salah berarti nggak beriman. Jadi orang beriman mah amalan soleh. Nah kalau amalan salah berarti nggak beriman. Ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin, nanti di sana di yaumil akhiratnya masuk ke dalam jannatu adnin, surga Aden. Surga Aden teh apa cing? Surga setelah nomor 2 setelah surga Firdaus. Kalau Nabi Rasul dan itunya itu surga Firdaus. Kita bisa nggak Bu surga Firdaus? Bisa. Justru umat Nabi Muhammad nanti yang bisa pertama kali memasuki bersama Rasul surga Firdaus. Tapi ada syaratnya, nggak segampang itunya. Orang yang sholat 200 rakaat
ngajinya hatam tiap hari gitu. Hari kita ngaji juga jika jebrakos kene, sholat seperluna kene, cita-cita hayang surga firdaus, surga dengan Nabi. Hello gitunya. Gitunya. Jadi nggak semudah itu. Jadi kita teh apa? Justru bakal semua nabi, umat-umat nabi menginginkan jadi umat Nabi Muhammad. Bangga jadi umat Nabi Muhammad. Kita bangga jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa sih? Jadi umat Nabi Muhammad mah nanti teh yang bakal mengikuti Nabi Muhammad, karena yang pertama kali merasakan surga apa itu telaga Kausar tuh Nabi Muhammad, langsung diikuti oleh umat-umatnya. Umati Nabi Muhammad mau mati juga, mau meninggal juga ingat umatnya, beda dengan kita gitunya. Kalau kita kan mau meninggal ya Allah ingat ianya kumaha anaknya, kalau aku meninggal gimana anak aku bisa punya ibu tiri nanti di kita mah gitu boro-boro ingat. Padahal kalau Nabi Muhammad mah mengingat kita umati gitu ya, ingat umatnya Nabi Muhammad. Nah kenapa tuh Bu umat Nabi Muhammad mah nanti begitu istimewa bakal merasakan seperti Nabi Muhammad bisa masuk surga Firdaus, surga paling nomor 1 ya, kelas 1 dia surga Firdaus. Kenapa Bu? Karena umat Nabi Muhammad mah seluruh ujian ada di umat Nabi Muhammad. Kita itu umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, umat yang paling banyak ujiannya gitu. Dari kaum Sodom dulu mah zaman Nabi apa? Lut ya. Dia cuma 1 godaannya itu. Fir'aun godaan ujiannya cuma Fir'aun ngaku Tuhan. Korun ujiannya cuma Korun anu pelitnya luar biasa. Di umat Nabi Muhammad mah nya Fir'aun, nya Korun, nya Sodom semua ada ngahiji ujiannya, tambah lagi plus gadget. HP-nya itu ujian Nabi Muhammad mah paling berat. Makanya ketika lulus masuk surga Firdaus teh benar-benar yang orang-orang yang benar-benar udah itu gitu ya, udah benar-benar luar biasa ketika di dunianya mungkin meninggalkan segalanya lah gitunya. Kalau kita kan jujur masih belum bisa gitunya. Terus apanya atau surga nomor 2 surga Aden. Surga Aden itu indah ya. Dia tuh seperti berupa kayak bangunan-bangunan megah lah, indah gitu, dari emas dan perak yang di dalamnya mengalir sungai-sungai gitunya. Itu surga Aden ya. Jadi surga yang termasuk nomor 2-nya. Tajri min tahtihal anhar, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, yang masuk kita di dalamnya teh abadi, selamanya abadi di surga mah gitunya. Kenapa Bu tadi yang inaladina kafaru min akhir kitab wal musyrikin khalidina fihanya nggak ada abadanya ya. Kenapa? Karena di situ ada orang musyrik. Itulah keajaiban Al-Qur'an yang belum terjadi pun udah dipikirkan. Betapa bahwa Al-Qur'an itu memang ciptaan Allah yang Maha Tahu ya. Karena ada orang musyrik sesama kita orang muslim tapi musyrik gitunya, masuk ke sana ke neraka jahanam, posisinya abadi. Tapi kalau yang orang kafir, yang musyrik, yang kita sesama muslim ada di surga, ada di neraka, itu masih tetap akan diangkat ke surga. Makanya tidak ada kata khalidina fiha abada, tidak seperti surga gitunya. Kalau di neraka ada yang masuk ke surga, jadi tidak abadi. Kalau untuk orang yang bersyahadat kayak kita mah gini, ibaratnya digojlok dulu atulah ya gitu. Umat Nabi Muhammad mah dibersihkan dulu gitu, baru ketika sudah bersih dihisab baru masuk ke surga, menyusul gitunya ibu-ibunya. Tahtihal anhar khalidina fiha abada. Makanya orang yang cerdas, orang yang lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia, karena akhirat mah abadi. Akhirat, kalau dunia mah cuman sementara, meninggal dunia. Dan judulnya kayak meninggal dunia, berarti ditinggalkan dunia ini, bakal kita tinggalkan, kecuali yang abadi cuman akhirat. Makanya tujuan kita mah satu, fokus akhirat gitunya. Poima fiha kutubun poima, tujuan kita lulus gitu cuman akhirat. Radiyallahu anhum wa radu'an. Ini mah ada 2 makna. Radiyallahu anhum maknanya Allah meridhoi kita, hambanya. Apa?
Kalau Allah sudah meridhoi hambanya, maka Allah akan memberikan nikmat-nikmat, udah disiapkan, dihidangkan nikmat-nikmat. Ini loh saya akan memberi orang-orang yang innalladzina amanu wa amilus sholihat, gitunya. Tapi waroduan kita hamba ridho kepada Allah. Apa maknanya? Hamba yang ridho kepada Allah adalah hamba yang menerima takdir Allah. Kalau udah diposisikan, udah dunia mah cuman panggung sandiwara. Kita teh sekarang teh lagi acting ibaratnya panggung sandiwara. Kita lagi menjalani, cuman sementara kok, nggak abadi. Ya udah, kalaupun kita hidup pas-pasan misalnya, ya nggak apa-apa gitunya, karena cuman sementara. Biarin hidup pas-pasan kita teh kita gunakan justru untuk mengarahkan kita ke hidup yang abadi, yang lebih baik gitunya. Jangan sampai warduan gitu, ridho ketentuan Allahnya, maksudnya teh kodok dan kodar. Jadi ridho kita teh entong gini, udah buku gitu ya, gitu. Aduh, kenapa aku teh begini, kenapa aku teh begini, kenapa aku teh begini gitu, banyak tanda tanyanya gitunya. Kenapa Allah teh, apalagi menyalahkan, kenapa Allah teh nyiptakan aku teh begini ya, coba aku teh ciptakan teh juga luna maya gitu ya, atau coba aku teh bongkar teh siga siga. Nah itu yang disebutnya di situ tidak menerima takdir Allah, ketentuan Allahnya. Waroduan maknanya adalah kita ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada hambanya. Kalau waroduan mah hamba yang ridho kepada Allah, artinya ridho kepada ketentuan Allah. Dari kaliman khosiyah robbah, orang yang seperti itulah orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi orang yang beriman, beramal soleh, orang yang ridho dengan takdir Allah, percaya dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita, itu yang disebut orang yang takut kepada Tuhannya, gitunya. Takut kepada Tuhannya akhirnya jadi agama yang lurus, agama yang sempurna yang kita jalani, yang dibawakan ajaran-ajarannya oleh Rasulullah dan kitab Al-Quran. Pas banget 1 jam kebahas 8 ayat yang sangat panjang-panjang. Kalaupun nanti itu ada yang keliwat, nanti kita bahas di ayat selanjutnya lah. Tapi nggak ada yang keliwat, maksudnya penjelasannya. Kalau satu kata ini bisa 3 minggu. Jadi lebih baik begini aja, disekaligus-kannya per ayat gitunya. Kalau satu kata dijelaskan bisa 3 minggu gitu. Makanya pas 1 jam kita bahas semua surat Al-Bayyinah. Alhamdulillah. Jadi setiap pertemuan satu surat gitu ya? Iya, setiap pertemuan 1 surat ya gitu, diusahakannya begitu, daripada dilanjut suka kemana geneng bahasa itu juga surat Al-Fatihah kan harusnya berlanjut, akhirnya nggak bahas gitunya. Jadi diusahakan beres 1 surat 1 pertemuan, atau nanti yang lama hadis yang kita udah lama nggak bahas, nanti pertemuan selanjutnya kita bahas hadis dulu, baru nanti terus selang gitunya. Kecuali kalau tajwid mah memang itu tidak ditukar-tukar ya, karena memang tajwid mah penting hubungannya dengan kita membaca Al-Quran gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga yang ada pertanyaan. Bu Win, Bu Irma, Bu Er, ada pertanyaan enggak yang enggak paham? Nenek paham? Insyaallah. Butir paham? Alhamdulillah. Jadi intinya seperti itu ya. Semua juga tujuannya untuk beribadah hanya kepada Allah. Dah aja, hanya kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.